Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan dalam kitab At-Tauhidul Muyassar. Pembahasan kita kali ini adalah tentang al-kufru bit-taghut. Kufur atau ingkar kepada taghut. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus kepada setiap umat rasulan, seorang rasul. Tidak ada suatu umat, tidak ada suatu kaum kecuali telah sampai kepada mereka seorang rasul. Apa dakwah Rasul tersebut? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar kalian beribadah kepada Allah dan kalian menjauhi taghut. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran, surah yang lain, ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, dia kafir kepada taghut, sebaliknya beriman kepada Allah, maka sungguh dialah yang berpegang dengan tali yang kuat. Dialah orang yang sebenarnya memegang kalimat la ilaha illallah. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, perkara kafir kepada taghut, ingkar kepada taghut, ini perkara penting yang merupakan salah satu pilar di dalam beragama dan berakidah. Lalu, apa yang dimaksud dengan taghut? Dia mengatakan lughatan minat tughyan. Kata taghut berasal dari kata tughyan, turunan dari kata tughyan. Tughyan itu sendiri bentuk masdar dari fiil tagha yatgha. Tagha yatgha. Ya. Artinya melampaui batas. Ya. Melampaui batas itu asal kata taghut. Ya. Sehingga taghut adalah yang melampaui batas. Syar'an, sedangkan secara syariat, ma tajawaza bihil abdu haddah. Sesuatu yang menjadikan hamba melampaui batasnya. Sesuatu yang menjadikan seorang hamba melampaui batasnya. Min ma'budin, baik itu sembahan, au matbu'in, atau ikutan, au muta'in, atau yang ditaati. Iblis yang diibadahi, berhala yang diibadahi, maka itu adalah taghut. Ya. Dengan dia diibadahi dan dia ridha dengan hal tersebut, atau bahkan mungkin dia mengajak orang, ya, mendakwahi orang, mengelabui orang supaya beribadah kepadanya, maka dengan perbuatan tersebut dia telah melampaui batasnya. Dia hamba yang berhak diibadahi itu Allah. Ketika dia diibadahi, dia senang dengan perbuatan itu. Dia ridha dengan orang-orang yang
memberikan sebagian ibadah kepadanya, berarti dia telah melampaui batasnya. Maka dialah disebut sebagai taghut. Matbu, orang yang diikuti. Orang yang diikuti secara total, benar, salah, yang penting ikut. Ya, ketika dia menghalalkan yang haram, diikuti. Ketika dia mengharamkan yang halal, diikuti. Ya, dia senang melihat orang mengikutinya secara totalitas seperti itu. Dia senang, dia bangga, bahkan mungkin dia kondisikan orang-orang supaya ikut kepadanya secara mutlak. Maka dia telah melampaui batasnya. Dia telah melampaui batas dirinya. Yang diikuti secara total, yang diikuti secara mutlak itu Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian al-muta' atau ditaati. Ya, taat yang mutlak, kepatuhan yang mutlak itu adalah kepada Allah saja. Adapun dalam kemaksiatan, jika ada yang mengajak, jika ada yang menyuruh untuk melakukan suatu kemaksiatan, jangan ditaati, jangan diikuti. Nabi kita bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat kemaksiatan kepada sang Khalik. Jika ada orang yang ditaati, dipatuhi, diikuti secara total, secara mutlak, bahkan dalam hal yang dilarang agama, yang diharamkan oleh agama, dia diikuti, dia ditaati, dan dia senang, dia ridho dengan hal tersebut, maka dia telah melampaui batas dirinya, dan itulah yang disebut dengan taghut. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Dan kafir kepada taghut, ingkar kepada taghut adalah sebuah kewajiban. Ya, bahkan merupakan kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada manusia. Syekh mengatakan, awwalu maftaradallahu ala ibni Adam al-kufru bit-taghuti wal imanu billah. Perkara pertama yang Allah wajibkan kepada manusia ada dua. Kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus seorang rasul di setiap umat, di setiap kaum. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Rasul-rasul tersebut mereka menyeru, mereka berdakwah, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhi taghut, ingkari taghut, kafir kepada taghut. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban pertama yang disampaikan oleh para rasul adalah beriman kepada Allah dan kafir kepada taghut. Dan ini bagian dari atau wujud nyata dari rukun la ilaha illallah. La ilaha mengingkari sembahan selain Allah, illallah hanya menetapkan Allah saja sebagai sembahan yang benar. Seperti apa kita kafir kepada taghut, ingkar kepada taghut? Syekh mengatakan, sifatul kufri bit-taghut, gambaran atau cara kaifiyat ingkar kepada taghut adalah anta taqida butlana ibadati ghairillah wa tatrukuha aw wa tatrukaha wa tubghidha. Pertama, engkau meyakini batalnya atau tidak benarnya atau tidak sahnya peribadatan kepada selain Allah, dan engkau meninggalkannya serta membencinya. Yang kedua, antukaffir ahlaha wa tu'adihim. Yang kedua adalah engkau menyatakan pelakunya kafir dan engkau melawan mereka. Ya. Ini adalah cara atau kaifiyat ingkar kepada taghut.
Pertama adalah secara keyakinan, secara akidah, kita meyakini, kita mengimani bahwa ibadah kepada selain Allah itu batal. Ibadah kepada selain Allah itu tidak benar. Kita tinggalkan dan kita benci. Dan yang kedua adalah kita menyatakan tagut itu ya kafir. Ya. Dan kita menentang melawan mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian di bagian akhir Syekh menyebutkan ru'usut tawagid. Tokoh-tokoh tagut. Ya. Kalau kita membaca definisi tagut tadi di awal, maka luas, banyak. Semua yang disembah, yang diikuti, yang ditaati, dalam hal melampaui batas, dia senang dengan hal itu, dia ridha dengannya, maka dia bagian dari tagut. Ya. Tentu banyak. Tapi yang inti, yang tokoh dari tagut-tagut ini ada 5. Saya mengatakan at-tawagitu kusur. Tagut-tagut itu banyak. Lakin ru'usahum khamsah. Tapi otaknya ada 5. Intinya ada 5. Garis besarnya ada 5. Awalan, iblisu la'anahullah. Yang pertama adalah iblis. Semoga Allah melaknatnya. Ya. Iblis yang dia menyatakan diri sebagai tandingan bagi Allah. Yang dia menjerumuskan manusia untuk menyembah dirinya, mengikuti langkah-langkahnya. Dan memang syaitan atau iblis, dia berjuang untuk itu. Dia kerahkan bala tentaranya agar manusia kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, dan justru beriman atau beribadah kepada dia. Ya, kepada si iblis. Maka dia telah melampaui batasnya. Dia adalah hamba Allah, makhluk Allah, tetapi dia mengangkat dirinya, dia jadikan dirinya sebagai Tuhan, dan dia ajak umat manusia, dia tipu daya umat manusia untuk menyembah dirinya. Maka ini adalah tagut. Yang kedua, waman ubida min dunillahi wa huwa radin. Orang yang disembah selain Allah. Orang yang diibadahi selain Allah. Wa huwa radin, dan dia ridha. Dia senang. Manusia datang ramai kepadanya, memberikan peribadatan, memberikan korban, memberikan sujud, ruku kepadanya, dia senang. Dia ridha. Dia bahagia. Maka dia bagian dari tagut. Kenapa? Karena dia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah. Dia hamba Allah, dia makhluk ciptaan Allah, tapi dia angkat dirinya di atas batas tersebut. Ya. Dia senang, dia ridha, dijadikan Tuhan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, untuk menyembah dirinya. Seperti Fir'aun. Ana rabbukum al-a'la. Ya, yang mengajak manusia untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Mengajak manusia untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya, menjadikannya sebagai Rabb. Maka dia adalah tagut. Ya. Kemudian keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Orang yang mengklaim sebagian ilmu gaib. Orang yang mengaku dirinya paham gaib, tahu gaib, ya. Orang yang seperti ini, dia telah melampaui batasnya. Allah Azza wa Jalla telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa
tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi illallah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kapan kiamat terjadi, hujan akan turun di mana, rezekinya ke depan bagaimana, di mana dia akan meninggal, kapan. Itu adalah perkara-perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang mengklaim mengetahui perkara gaib, dia telah melampaui batasnya. Dan ketika dia ridho itu, bahkan dia mengikrarkannya, ya, berarti dia telah mengangkat dirinya dari batasnya dia. Dan inilah disebut dengan taghut. Kemudian yang kelima adalah waman hakama bighairi ma anzalallah. Orang yang berhukum kepada atau dengan selain yang diturunkan oleh Allah. Dia menjadikan keputusan, menjadikan bahan untuk memutuskan selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan hukum Allah, ada di depannya hukum Allah seperti ini, ya. Lalu dia tinggalkan, dia beralih, dia ambil hukum yang lainnya. Hukum yang dia buat sendiri atau yang dicetuskan oleh selain dirinya, ya. Hukum Allah ada. Ya, Allah menyatakan, ya, hukum jual beli adalah halal, tapi dia tidak gunakan. Dia gunakan hukum lain yang menyatakan itu haram. Maka ini adalah berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah, dan ini bagian dari ru'us at-tawaghit atau, ya, inti dan kepalanya taghut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Semoga Allah lindungi kita dari perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman kita. Dari perkara-perkara yang itu tanpa kita sadari menjadikan diri kita telah melampaui batas. Menjadikan diri kita sejajar, setanding, sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.